Halo semuanya, kembali lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Di sini ada Teh April yang memilih untuk aktif di organisasi dan prestasi, serta ada Ime yang lebih memilih fokus untuk belajar mandiri dan langsung pulang ke rumah. Boleh nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya April dari IPA angkatan 2024. Jadi ya udah sekarang saya semester 6 dan ikut organisasi. Semester 6, saya semester 4. Tua banget saya semester 6. Boleh Ime yang memperkenalkan diri? Halo semua, nama saya Ime. Nama saya Siti Fatima, biasa dipanggil Ime. Angkatan 25. Iya. Dan saya di SMK langsung pulang ke kelas. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita ingin berbincang santai nih mengenai pilihan fokus di masa kuliah. Oke. Banyak teman-teman nih yang penasaran sebenarnya apa sih motivasi awal Teh April sampai memilih untuk mendedikasikan waktu di luar kelas untuk organisasi dan mengejar prestasi. Karena sebetulnya saya tuh SMA-nya nggak pernah ikutan organisasi sekolahnya, jadi saya mau coba hal-hal yang belum pernah saya coba di masa sekolah gitu sih intinya, simpelnya. Karena kan pasti banyak hal, banyak ilmu yang bisa kita dapat dari luar akademik gitu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, sekarang kita beralih ke Ime nih. Ime kan memilih untuk langsung pulang setelah kelas dan memilih untuk belajar mandiri di rumah. Boleh diceritain gak sih apa pertimbangan kamu mengambil langkah ini? Ya sebenarnya mah ngambil langkah dari abis MK langsung pulang ke kelas tuh berat juga. Soalnya kan kita Ime tuh suka mikir gini ya. Ime ketinggalan gak ya gitu ya, nggak ikut organisasi ini, terus Ime juga kayak nggak deket gitu loh kalau misalnya nggak deket sama kating gitu kan Teh, kalau misalnya kurang deket kalau misalnya nggak ikut organisasi. Tapi di sisi lain Ime juga kayak mikir lagi, kalau misalnya Ime ikut organisasi, Ime bisa nggak sih ngatur waktu ya organisasi sama akademik gitu. Terus kan selain dari akademik Ime belajar mandiri sendiri, Ime juga ikut nopo club gitu loh. Jadi ya dari situ juga kita bisa belajar belajar kepanitiaan juga. Soalnya Ime juga ikut kelas kepanitiaan gitu di nopo tersebut. Itu. Benar-benar luar biasa banget ya. Jadi bukan karena tidak ingin berbaur, tapi lebih kepada mengenali kebutuhan diri sendiri. Tapi kalau boleh tahu nih, Teh April pernah nggak sih di saat lagi lelah mengurus kegiatan atau tugas organisasi yang menumpuk, sempat terlintas nggak di pikiran untuk kayak rehat sejenak gitu dan fokus kuliah aja kayak Ime? Pasti ya, karena melakukan rutinitas yang istilahnya begitu-begitu aja, kayak kuliah, terus abis itu nanti ada kumpulan, terus praktikum, itu terus berulang-ulang, itu pasti bikin capek, bikin bosan, pasti juga rasanya pengen rehat, pengen kayak udahlah nanti dulu gitu, itu pasti ada gitu. Kalau dari sudut pandang Ime sendiri nih, pernah nggak sih merasa ada kekhawatiran tertinggal informasi atau relasi karena tidak seaktif Teh April di luar lingkungan kelas? Nah tadi kan udah diituin juga ya kan, kalau misalnya Ime tuh sering kepikiran kalau misalnya nggak ikut organisasi ketinggalan ya, nggak ini kayak kurang relasi juga. Tapi selain di dunia kampus juga kita bisa belajar dari dunia luar gitu. Enggak semelulu harus di kampus gitu ya. Wah, ternyata Ime juga sibuk ya di luar kampusnya. Nah, sekarang mau tanya deh ke Teh April, kira-kira kewalahan nggak sih di semester 4 masih ikut organisasi?
Kalau mau jawab jujur apa bohong? Jujur Jujur. Jujur sebenarnya sibuk ya, karena semester 2 juga sibuk gak sih, Mei? Iya teh. Sibuk kan? Sibuk, iya. Sibuk. Iya kan? Kamu juga semester 2. Ada laprak soalnya. Nah iya, karena saya juga masih ada laprak, tapi cuman lapraknya ya agak banyak lah. Tapi intinya tetap sibuk, karena kan kuliah, mana ada sih kuliah nggak sibuk, terus Iya, ikutan organisasi gitu. Terus kalau dibilang kewalahan apa enggak ya jujur, kewalahan. Tapi kan gimana ya, masa kalau kewalahan kita gak ikut, terus kita lepas gitu aja, udahan nggak mau, kan nggak bisa. Jadi ya udah tetap lanjut. Gitu. Jadi kalau dari Ime sendiri pernah nggak sih ngerasa bosen kayak di kosan nggak seaktif yang ikut organisasi gitu? Pernah nggak sih ngerasa bosen kayak gitu? Bosan masih enggak, cuman kadang ini tuh suka ini ya, suka kayak bukan iri ya, lebih ke apa ya teh ya? Ya. Kita ngelihat Teman-teman yang sibuk itu, terus kita di kos aja kan. Di kos aja. Rasanya gimana gitu kan? Rasanya kayak mau ikut-ikutan sibuk gitu ya, kalau habis MK. Pengen ikut-ikutan, Iya, tapi iya. nggak bisa kan, malu kita masih mau ikut-ikutan Iya. rapat. Iya kan, kadang kalau ngelihat orang teman-teman habis MK, rapat. Tuh, kayaknya seru gitu kan. Terus bisa apa sih, deket sama kating-kating. Iya, benar. Benar itu benar. Ada nggak sih Ime kayak ada niatan untuk ikut organisasi di semester berikutnya? Niatan mah ada. Jujur Ime tuh pengen ikut organisasi gitu ya. Aslinya ya. Aslinya emang dari awalnya pengen ikut organisasi ya, soalnya sama kayak teteh pas SMA-nya nggak Nggak aktif. aktif. Jadi sebisa mungkin di kuliah harus Aktif lah seenggaknya, betul. Kayak boleh tahu nggak sih organisasi yang Teh April ambil itu apa sih organisasinya? Organisasinya paling buat saat ini baru ini aja sih, DPM di fakultas aja. Kalau dulu tahun lalu pernah ikut HMJ juga, di Medcom juga. Tapi sekarang udah gak HMJ lagi, jadi pindah ke DPM gitu aja. Sama kuliah, itu juga udah kayak angkot-angkotan saya. Iya udah kayak aduh capek, mau udahan aja gitu rasanya. Tapi tetap aja kan dilakuin, itu harus tetap diemban, namanya juga udah tanggung jawab ya, kuliah itu udah pasti tanggung jawab. Terus kita juga udah milih organisasi juga udah, berarti kan kalau kita udah bisa milih organisasi, kita harus tanggung jawab sama organisasi tersebut gitu. Bener banget. Kalau dari Ime sendiri tadi sempat bilang ya kalau ikut kepanitiaan apa sih tadi? Boleh diceritain ulang nggak? Oke, jadi Ime tuh ikut apa sih, Novo Club gitu ya kan. Nah di situ tuh ada kelas-kelasnya. Itu Ime tuh ikut kelas event management. Itu sama aja kayak apa sih, ngituin acara-acara gitu. Jadi Ime di situ juga bisa apa sih, kayak belajar jadi seorang pemimpin juga gitu. Terus selain itu Ime juga apa sih, ikut lagi ini ya, lagi masih proses mau ngituin jadi muse make up gitu loh teh. Oh. Jadi model make up. Iya. Itu tuh masih proses gitu. Keren. Biar nggak apa sih, nggak bosen gitu kan. Biar nggak kuliah pulang biar aja nggak gitu. pulang aja gitu. Tapi bedanya Novo sama ini apa sih? Kalau saya kan kuliah di namanya di kampus itu Iya. tuh apa organisasinya sama. Iya. Kalau kamu bedanya? Oh, kalau ini tuh itu tuh kan Novo kan ini ya se-Indonesia tuh teh. Jadi kita tuh selain bisa berinteraksi sama orang lain, sama dalam satu dunia kampus gitu, Iya. kita tuh bisa berinteraksi sama satu Indonesia gitu, dari orang-orang Papua, orang-orang Bandung gitu loh teh, Kalimantan. Berarti Gitu. teman-temannya jauh-jauh Iya, ya? relasinya lebih lumayan luas gitu. Gak kerasa nih perbincangan kita di sini udah di akhir. Yang terakhir nih, ada nggak sih pesan singkat dari kalian untuk teman-teman IPA di luar sana? Pesan singkat paling
buat kalian semua yang ikut organisasi, yang nggak ikut organisasi, itu ilmu nggak cuman bisa didapat dari organisasi tok, atau nggak bisa cuman didapat dari akademik tok gitu. Jadi dimanapun kalian itu bisa ambil ilmunya. Jadi nggak harus di satu tempat aja, karena kita masih muda, masih banyak waktu buat kita tumbuh gitu aja sih. Kayak bener banget. Kalau dari Ime, Kalau dari IME tuh pesannya buat kalian, kalau misalnya nanti ikut kepanitiaan tapi cuman ikut-ikutan orang, usahain jangan, soalnya nanti itu bakal keteteran buat kalian. Terus juga relasi pengetahuan juga bisa didapatkan di luar gitu. Seperti itu aja sih. Benar-benar. wah, Masya Allah banget ya. Terima kasih banyak kepada Teh April dan Ime yang sudah berkenan berbagi ceritanya. Sama-sama guys. Yang penuh motivasi di Rubik IPA hari ini. Asik. Semoga termotivasi. Sukses selalu untuk perkuliahan kalian berdua. Oke, kamu juga karena kita masih sama-sama kuliah. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton kita dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Rubik IPA selanjutnya. Bye-bye. Dadah.